Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayat 35. Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35 kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 30, lalu jemaat menjawab ayat 31, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat 31. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Hari Paskah adalah hari yang paling penting dalam segala perayaan bagi orang Yahudi. Karena Paskah mengingatkan mereka bahwa kelepasan, kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi umat itu. Sehingga menuntun mereka sampai ke negeri perjanjian. Karena itu penting sekali, maka Prapaskah mereka selalu mengadakan ibadah-ibadah kecil dalam kelompok-kelompok yang kecil untuk menyambut Paskah yang besar. Kebiasaan Yesus selalu setelah dia mengajar orang banyak, berbicara dengan orang banyak, melakukan segala sesuatu di depan orang banyak, dia selalu mengajak murid-muridnya untuk menyingkir, khusus bersaat teduh di Bukit Zaitun. Kalau saudara lihat bahwa Bukit Zaitun tempat yang lebih tinggi dari bait Tuhan. Dan kita bisa melihat kemana bait Tuhan itu. Dari situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, selalu memberikan pengajaran-pengajaran yang khusus untuk murid-muridnya. Yesus berbicara kepada mereka, malam ini adalah malam skandal. Di dalam judul dalam bahasa Yunaninya. Kenapa demikian saudara? Karena malam itu kamu semua akan tergoncang imanmu. Mereka biasa memakan makanan di dalam makan malam untuk menyambut Paskah. Semestinya makan malam itu tidak boleh ada gangguan. Harus bersukacita, menikmati, bersendah gurau, bercerita hal-hal yang luar biasa. Tapi justru Yesus mengajak mereka berbicara, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Saudara, kalau saya perhatikan di sini, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dan itu yang akan terjadi. Yesus menyampaikan itu. Tetapi murid-muridnya bereaksi. Semua menunjukkan kesetiaan, kepatuhan, ikrar yang luar biasa, terutama Petrus. Dan dia menyatakan itu. Saudara, sebelum kita menghadapi fakta hidup, mungkin pengakuan lebih mudah. Tapi ketika kita dihadapkan dengan fakta kehidupan, kesusahan, penderitaan, sulit sekali. Kita ingin bertahan. Dan banyak sekali orang menyangkal.
Tapi sebelumnya kita bisa memberikan pengakuan. Pengakuan kita di tengah-tengah pujian ini luar biasa. Tetapi apakah betul ketika fakta kehidupan yang kita hadapi itu, Yesus mengingatkan mereka. Dan saudara perhatikan ayat selanjutnya, sangat tidak diperhatikan muridnya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Saudara, mereka pikir Yesus itu seperti jagoan, menangan terus, tidak ada kalah-kalahnya. Sehingga mereka sungguh-sungguh percaya itu. Terhindarlah dari segala perkataanmu itu. Dia menyatakan hal-hal yang seperti itu. Itu pikiran murid. Dia tidak tahu bahwa semua itu ada prosesnya, ada jalannya. Mungkin mereka berpikir, aku akan bangkit. Betul, orang Yahudi percaya akan adanya kebangkitan. Tapi kalimat ini tidak diperhatikan oleh muridnya. Perhatikan. Aku akan mendahului kamu di Galilea. Dia tidak berbicara masa yang akan datang. Dia berbicara hari depan. Aku dibunuh, aku disalib, tapi aku akan bangkit dan aku akan mendahului kamu di Galilea. Tapi murid-murid tidak memperhatikan itu. Kenapa? Karena terlalu fokus dengan kesusahan, penderitaan. Begitu juga kita. Kita tidak ingat janji Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Kita selalu fokus dengan yang kita hadapi. Sehingga energi kita, iman kita, kekuatan kita habis karena perhatikan itu. Kita tidak memberi kesempatan kepada hati kita untuk janji-janji Tuhan bahwa Dia sanggup. Aku akan mendahului kamu. Saudara, perhatikan pernyataan-pernyataan yang gagah berani, yang luar biasa. Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, tolong sambung. Apa? Aku sekali-kali tidak. Rupanya sekali tidak, banyak kali yang akan terjadi. Petrus berkata. Bahkan Petrus berkata lagi pada ayat 35, kita lewat dulu. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua muridnya yang lain pun berkata demikian. Luar biasa, saudara. Tapi apa yang perhatikan di sini? Kenapa terjadi? Kenapa tidak sesuai dengan pernyataan dan pengakuannya? Karena yang diandalkan dalam kalimat-kalimat yang kita baca tadi, ada sesuatu kata-kata yang ditekankan. Aku. Jadi kekuatannya mengandalkan aku. Pengakuannya mengandalkan aku. Bukan mengandalkan Tuhan. Aku itu ada batasnya. Kemampuan aku tidak bisa mencapai. Itu sebabnya murid-murid memberikan pernyataan seperti ini. Rela mati. Ya, semua rela mati. Ternyata lebih mudah mati untuk Kristus daripada hidup di dalam Kristus. Jauh lebih mudah. Saudara, Yesus memberikan peringatan. Kembali pada ayat 35. Kepada Petrus ini. Ya dikatakan pada ayat 34 maaf. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Semuanya yang terjadi. Tapi Petrus berkata, tidak. Guru, aku setia, aku hebat. Memang manusia itu mudah mengucapkan sumpah, tapi hidup mempertahankan sumpah sangat susah. Dari situlah kegoncangan yang terjadi. Saya ingin mengajak kita melihat.
Petrus ini khusus. Bersama murid-muridnya. Apa yang terjadi pada malam itu? Selain Petrus menyangkal, tetapi yang terjadi kita baca Markus 14 ayat 50. Markus 14 ayat 50. Ya, coba kita baca. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan semuanya tidak tersisa. Padahal baru saja kita membaca tadi pernyataannya luar biasa. Kami semua rela mati. Tapi ketika diperhadapkan dengan kenyataan, ya, siksaan, penderitaan yang dihadapi mereka lari semua. Bahkan kalau saya membaca sesudah itu, kita melihat Matius 26 ayat 69. Ya. Matius 26 ayat 69. Kita akan baca sampai ayat 75. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah, tolong sambung. Bukan orang Romawi loh. Bukan orang yang punya kekuasaan dan wewenang. Seorang hamba. Hamba. Apa dayanya? Kekuatannya tidak ada. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi apa jawab Petrus ayat 70? Tetapi Petrus apa? Menyangkalnya di depan semua orang, katanya apa? Belaga nggak tahu. Aku nggak tahu kamu maksud apa sih? Berdiplomasi. Ya, berdiplomasi. Seringkali kita juga berdiplomasi karena takut ancaman, takut ini dan itu. Selalu saja. Lanjutkan ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain, ya, melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Aku tahu persis karena dia duduk paling depan. Hati-hati yang duduk di depan, saudara ya. Kata-kata, aku tahu persis. Ya, dia selalu duduk di depan. Gitu. Lanjutkan ayat selanjutnya 72. Ya. Lalu ia apa? Apa? Oh, ini karena yang menerjemahkan ini orang Sumatera Utara, dia menyangkal pula. Dengan bersumpah, aku tidak kenal orang ini. Padahal pernyataan sebelumnya rela mati ini. Meskipun semua menyangkal, aku tidak akan menyangkal. Meskipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Coba bandingkan antara pengakuan, pernyataan dan ketika menghadapi kenyataan. Itulah kita. Jadi ketika kita di gereja, kita memberikan pengakuan yang luar biasa. Dari doa, dari pengakuan iman, dari puji-pujian kita, itu kan pengakuan kita kepada Dia. Tapi nyatanya ketika kita menghadapi masalah, persoalan, ya, kesusahan, pergumulan di dalam hidup, tidak bertahan. Karena itu, semua tidak bertahan. Hanya kekuatan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin, saudara. Semua tidak. Saya ingin kasih contoh lebih mudah lagi. Supaya lebih mudah dicerna, supaya tidak berbicara tentang doktrin saja kita ini. Waktu saya ditahan di penjara, menjelang 2 tahun. Jadi saya ditahan jumlah seluruhnya 6 tahun. Ya. Waktu 2 tahun ditahan, saya lewat kelompok pemimpin-pemimpin gereja. Pemerintah mendekati saya. Dan akhirnya supaya ditemukan solusi. Begini, kamu cabut saja kesaksian kamu. Ya, cabut semua, kamu bebas. Bahkan disekolahkan ke luar negeri. Gereja sudah kami hubungi, siap untuk menyekolahkan engkau di luar negeri. Tapi tarik dulu perkataan-perkataanmu, ya, tentang perbandingan-perbandinganmu, tarik dulu. Saudara,
Ditahan setelah 2 tahun, itu bukan kapok lagi. Udah habis kapoknya, saudara. Iya. Lalu ada harapan. Karena pada masa pemerintahan waktu itu, semua orang yang ditahan karena tuduhan Pempres 11 subversi, itu tidak tahu kapan keluarnya. Tidak tahu. Jadi kalau ada tawaran keluar, oh ini. Lalu saya bicara dengan teman-teman dalam penjara. Teman-teman dalam penjara bilang, ya sudah, pura-pura aja. Ya sudah, ya daripada lapukan di penjara. Ya lebih baik kau bebas. Sampai di sana, kamu bakal dikirim kemana? Ke Tasmania, Selandia Baru. Supaya jauh begitu perginya. Ya sekolahnya, supaya jauh-jauh. Ya, gereja sudah memfasilitasi. Ya, tiket sudah disiapkan, paspor disiapkan. Godaan. Akhirnya, oke, saya bilang, mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan. Jadi kami mempersiapkan foto paspor segala macam. Ya karena itu oleh penguasa, semua gerak cepat, 1 hari selesai. Sudah. Nanti akan ada tim yang membuat pernyataan, tanda tangan, engkau mencabut semua. Malam itu saya tidak bisa tidur. Karena membayangkan bebas. Ya, tapi hati kecil selalu berbisik. Barang siapa menyangkal aku, maka aku akan menyangkal dia. Tuhan, kita kan harus cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Ini masalahnya politis, Tuhan. Mungkin kau nggak mengerti di surga tidak ada hal-hal yang politis. Jadi saya pikir, ya sudah, bertekad tetap. Suara hati kecil jangan sangkal, jangan sangkal. Tapi ya kemauan untuk bebas lebih besar dari suara itu. Tidak. Gara-gara pertentangan itu saya tidak bisa tidur. Tunggu besok pagi. Waduh, jam itu detik demi detik. Begitu pagi sudah mandi, sudah siap. Tunggu panggilan. Wah. Oh, sudah membayangkan Tasmania. Iya. Ya, sekolah di sana. Ya, pokoknya buat aja. Sudah. Besoknya saya dipanggil kira-kira jam 10 pagi. Saya menghadap, saya sudah siap tanda tangan. Siap. Jangan saudara pikir saya kuat, hebat, bertahan. Enggak. Lembek. Enggak kuat. Ya, tidak kuat. Siapa bilang kuat? Enggak kuat. Akhirnya saya menghadap, lalu mereka semua sudah senyum, tim pemeriksa. Biasanya beringas, galak, waduh pasang muka berwibawa. Gitu ya, padahal tanpa wibawa mereka semua. Ya. Lalu saya disodorin surat. Saya baca. Silakan tanda tangan. Nafsu siap tanda tangan. Tapi apa yang keluar dari mulut saya? Saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni, seujung rambut pun tidak akan menyangkal Yesus adalah juru selamatku. Yang keluar itu. Saya sampai kaget. Aku kok ngomong apa ini tadi? Aku ngomong apa? Yang keluar itu. Jadi kalau engkau bertahan iman kuat itu pilihan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan yang kekal dalam dirimu. Bukan kemampuanmu. Bukan kita hebat karena kita beriman. Kalau iman tidak diberikan kepada kita, tidak mungkin kita beriman. Iman itu karunia. Amin saudara, karunia. Meskipun kita terseok-seok seperti ini, itu bukan tekad-tekad iman kita. Tapi iman yang diberikan oleh Tuhan. Karunia. Ucap syukur kepada dia. Amin saudara, luar biasa. Marahlah mereka. Saya dimasukkan lagi. Saya sampai pikir, tadi saya ngomong apa?
Kenapa mulut ini nggak bisa dikendalikan oleh pikiran saya? Kok yang keluar lain? Mestinya kan tadi saya Abu Bakar Masyud Yusuf Roni akan menandatangani dengan ikhlas. Tapi ternyata saya tidak akan menyangkal dia seujung rambut pun. Keluar kata-kata itu. Saya sampai termenung. Lalu Tuhan memberikan bisikan di hati saya. Bukan di telinga, di hati. Saudara, bukan Tuhan. Hei Yusuf Roni, enggak. Saya hamba Tuhan belum tahap seperti itu. Belum. Saya hamba Tuhan yang ya biasa-biasa aja lah. Paling Tuhan kasih pikiran, mantap di hati. Diingatkan ayat, dikuatkan hati. Itu aja. Belum sampai Yusuf Roni. Ya Tuhan, gitu. Mari kita ngopi. Belum. Pakai ngopi dengan Tuhan. Memangnya Tuhan langganan Starbucks? Ya sudah sampai di situ dulu saudara. Tuhan berbisik di hati saya. Kalau kamu bebas, ya keluar pintu penjara, ditabrak bajai, mati. Kau selamat enggak? Karena sudah menyangkal aku. Belum sampai Tasmania, Ron. Baru sadar saya, oh iya. Setelah itu masih 4 tahun lagi. Itulah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Setiap tahun Tuhan berikan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Bukan kekuatan kita. Percayalah, dia setiap saat, setiap hari dia baharui terus. Amin. Karena itu berdoa dan minta Roh Kudus menguasai kita, membaharui, menguatkan kita. Amin. Itulah murid-murid mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Kita perhatikan di situ. Sehingga dengan demikian, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, kita ingin lihat ya, kita ingin lihat bersama-sama. Yesus bangkit. Murid-muridnya sudah meninggalkan dia. Lari. Ya, putus asa, kecewa, semuanya. Kita baca dulu Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Kumpul tapi takut. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang. Yesus menghampiri. Murid-muridnya putus asa. Murid-muridnya sudah lari. Dia tidak lari dari tanggung jawab kepada murid-muridnya. Dia datangi, dia kunjungi. Amin. Dia datang dalam kehidupan kita. Dia tidak biarkan kita sendirian. Lanjutkan ayat yang ke-20. Ya, dikatakan. Ya ayat. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan apa? Tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena melihat Tuhan. Dia tunjukkan. Nih bekas lukanya masih ada. Masih ada. Saudara perhatikan, ketika saya baca ayat ini saya mikir, dia Tuhan, dia sanggup menghilangkan bekas-bekas paku-paku itu kan, lubang-lubang itu, dia sanggup pulihkan, tapi dia biarkan. Kenapa? Untuk jadi bukti, tanda, aku sudah mati dan luka-luka ini sebagai jaminan, tanda bagi kita bahwa engkau diselamatkan. Ada bukti yang nyata bahwa kita dijamin oleh dia. Dia tidak hilangkan, tidak. Untuk bukti nanti, sampai nanti. Bahwa kita sudah ditebus. Saya sudah ditebus, katakan. Ada buktinya. Dan kita diingatkan terus. Dengan perjamuanku kudus. Ada bukti. Ada fakta.
Tidak hanya wacana, tidak hanya sekedar janji, tidak. Keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus adalah fakta sejarah di dalam kehidupan kita. Ada bukti yang nyata di dalam seluruh luka-luka Yesus. Amin. Ya, dia sanggup hilangkan, tapi dia tidak hilangkan untuk menjadi bukti. Kita lanjutkan tadi ayat berapa? Ya, ayat 21. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga ya sekarang aku mengutus kamu. Kita baca lagi. Ya, dia memberikan damai sejahtera tadi. Ya mungkin yang pertama salam. Yang kedua dia memberikan damai. Dia berikan damai itu. Ketenangan, kedamaian di dalam hidup kita, dalam hati kita. Setelah kita terima, sama seperti Bapa, tolong sambung. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang. Demikian juga sekarang. Artinya kita orang percaya, kita ini adalah utusan-utusan Tuhan. Utusan bukan duduk dengan tenang, diam, sekedar beragama dan beriman. Pergi, keluar. Jangkau jiwa-jiwa. Amin. Jangan lupa itu tugas orang percaya. Yang seringkali dilupakan oleh kita. Atau kita pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak ingat. Aku belum dengar itu. Jangan ngotai diri sendiri, saudara ya. Kita harus sungguh-sungguh tahu. Kita ini utusan. Kita bukan sekedar beragama, jadi murid. Mendengar firman Tuhan setiap minggu ibadah, itu tidak salah, itu memang betul. Tapi tidak sampai di situ, tidak sampai di situ. Seorang diangkat duta besar, dia pergi tidak ke negeri yang diutus? Pergi. Kalau dia tidak pergi itu bukan duta besar. Dia pergi. Saudara kita utusan? Saudara utusan? Pergi. Keluar, kabarkan, sebarkan berita. Cari jiwa, amin. Cari jiwa. Jangan saudara pikir, aku bukan penginjil. Itu ayat yang kita baca lagi. Ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus penginjil-penginjil, khusus petugas-petugas gereja, pendeta-pendeta gereja. Jangan manipulasi ayat ya. Ayatnya bunyi apa? Aku mengutus kamu. Artinya jamak. Banyak, semua ini diutus. Menangkan kota Palembang bagi Tuhan. Amin saudara. Ya. Ayat 22. Kita lanjutkan. Ya, lanjutkan. Dan sesudah berkata demikian, apa? Ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi kekuatan kita Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dia sanggup mengurapi kita, dia sanggup memampukan kita, dia memberikan karunia-karunia kepada kita, melengkapi kita dengan karunia-karunianya, itulah Roh Kudus. Ya. Pribadi Tuhan itu sendiri diutus ke dalam diri kita, menyertai kita. Amin. Dahsyat, tidak sendirian diutus. Dengan wewenang, dengan kekuasaan. Duta besar diutus, dia punya wewenang dari negeri yang diutusnya. Kekuasaannya penuh di negeri orang lain itu sebagaimana kekuasaan bangsa dan negara yang mengutus dia. Penuh. Lewat Roh Kudus kita menerima kekuasaan penuh. Amin saudara. Wah kita diutus. Jangan takut. Yang penting sampaikan, kabarkan, beritakan. Selesai. Amin. Urus orang percaya atau tidak, itu Tuhan punya hak. Tuhan. Kita lanjutkan lagi setelah mengembuskan Roh Kudus. Ayat 23. Ya, ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dahsyat kekuasaannya. Dahsyat. Utusan itu punya kekuasaan lewat Roh Kudus. Hebat saudara. Saudara bisa membebaskan orang, melepaskan orang, menolong orang, menyehatkan orang, membalut orang. Amin.
Amin. Ya. Umur saya sebentar lagi 75. 75 ya, Ma? Hampir lupa saya. Ya. Setiap bulan saya pergi ke desa-desa. Saya punya 52 pos di desa-desa. Di Jawa Barat. Bukan di Nias. Yang sudah mayoritas Kristen. Bukan di Toraja. Bukan di Minahasa. Bukan di Tondano. Di Jawa Barat. Ya. Penting itu. Dan sukacita. Luar biasa. Tuhan tolong berbagai cara. Berbagai cara. Selalu saya berdoa. Ketika saya masuk satu desa atau satu kampung. Saya berdoa apa doa saya? Tuhan temukan saya dengan orang Tuhan. Orangmu Tuhan tolong. Saudara tahu setiap tempat itu ada orangnya Tuhan. Kalau kita ketemu, oh dahsyat. Ada orang yang membutuhkan, ada orang tepat waktunya. Ya, itulah jalannya Tuhan. Sebagai satu ilustrasi saya ingin mengajak begini. Lukas 23 ayat 20. Lukas 23 ayat 26 maksud saya, ayat 26. Ayat 26. Ya, Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama siapa? Simon Kirene. Yang baru datang dari luar kota. Saudara, namanya siapa? Simon dari Kirene. Simon berarti dia orang Yahudi. Dia tinggal di kota Kirene, Afrika Utara. Ujung sangat jauh. Tapi setiap Paskah dia datang. Karena dia merindukan Mesias. Dan dia tahu Mesias itu akan datang di kota Yerusalem. Maka setiap Paskah. Dan dia tahu kedatangannya adalah Paskah. Ya, momentumnya adalah Paskah. Maka Simon Kirene hampir setiap tahun mengunjungi. Itulah kerinduannya. Meskipun jauh tempatnya, dia datang. Itu satu sisi. Kita lanjutkan dulu. Begitu datang di kota Yerusalem, ada rame-rame accident. Ya, dia melihat apa yang terjadi. Tanpa disadari, ketika Yesus jatuh memikul salib, ada dia di situ. Ayat tadi apa? Ya, yang baru datang diletakkan, ini yang baru datang dari kota, lalu diletakkan salib di atas bahunya. Dia diseret oleh tentara Romawi itu. Ini nih kamu. Coba saudara. Coba kita pikir. Kira-kira Simon Kirene bagaimana? Aku ini sial. Ya. Tidak tepat waktunya, tidak tepat tempatnya. Sial banget. Kira-kira Simon Kirene waktu memikul salib itu ikhlas, rela, atau kepaksa? Ayo jujur. Kepaksa. Ya, bisa saja kepaksa. Bisa saja dia berpikir ini, aduh kenapa aku harus ketemu begini. Saudara, tanpa disadari oleh dia, yang kita anggap itu sebuah accident. Ya, sebuah kesialan, tapi dia sungguh-sungguh kerinduannya untuk berjumpa dengan Mesias, ketemu. Amin. Jadi jangan takut ketika kita menghadapi hal-hal yang kita pikir tidak menguntungkan diri kita. Siapa tahu itu keluarnya jalan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Katakan amin. Iya. Dia ketemu. Hanya segitu namanya cukup. Simon Kirene. Kenapa dia tahu itu Mesias? Kita lanjutkan ayatnya. Sementara dia pikul salib, mau naik ke Golgota.
Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Dia tentu mikulnya dekat kan? Banyak perempuan yang menangisi dia dan meratapi dia. Ayat 28. Ya. Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ayat 29. Ya, sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, "Berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Tolong lanjutkan lagi ya. Maka sekarang orang-orang akan berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunlah kami, sebab akan datang masa yang susah." Perkataan ini diingat betul oleh Simon Kirene. Ini perkataan tanda-tanda Mesias. Jadi ketika dia memikul salib dan melihat Yesus, dan Yesus berkata-berkata seperti itu, apa yang terjadi? Kepaksa enggak dia? Dia bilang, "Aku sukacita. Aku berjumpa dengan dia. Aku kira ini kecelakaan. Ternyata ini kebahagiaan." Jadi kalau Tuhan izinkan kita berhadapan dalam hidup, sepertinya itu kecelakaan bagi kita. Ternyata itu jalan keluar yang Tuhan buka bagi hidupmu. Beri kemuliaan bagi dia. Amin. Coba renungkan. Karena itu selesai. Artinya terpenuhi kerinduan Simon Kirene. Terpenuhi. Pertama, saya ulangi. Dia pikir kecelakaan. Tapi setelah dia mendengar perkataan-perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus, dia tahu ini perkataan seorang Mesias. Karena dia namanya Simon, orang Yahudi, taat, tentu pembaca firman, dia mengingat betul. Karena dari Afrika Utara pergi pada zaman dulu, ya, tidak ada tol. Ya, naik onta. Naik onta itu jangankan saudara pikir 1 kilo, 10 kilo. 1 kilo aja pinggangmu sudah rengkok. Copot semua saudara. Karena dia tidak jalannya, karena dia jalannya joget. Nah kita harus ngikutin. Ketika kita naik onta, kita suka nahan diri kan? Nahan, enggak ikutin dia. Tambah di situ sakitnya. Makanya nanti kalau pergi ke Israel atau kemana, ke Mesir seumpamanya naik ke Gunung Sinai. Saudara kalau naik onta, ya jangan sembarang naik. Naik pilih dulu yang agak longgar. Ya, jangan yang sempit. Nanti kejepit saudara begini ya. Nah, gitu. Jadi naik yang longgar, jadi saudara bisa pegang dan jangan nahan ketika dia goyang ke depan dan goyang ke belakang. Ikutin iramanya. Nikmat sampai 10 kilo. Jadi jauh perjalanannya. Kerinduan tidak menghalangi jarak yang jauh. Kesusahan yang dihadapi. Dan kerinduannya tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti penuhi. Apa yang kita rindukan sekarang ini, pertolongan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, berkat dari Tuhan, percayalah akan terpenuhi dalam hidup kita. Saudara mengamini? Ya, meskipun ketika kita diberhadapkan hal-hal yang tidak mungkin, tapi dimungkinkan oleh Tuhan. Ya, lihat hujan turun, wah, setapak awan. Tidak mungkin. Tapi kemudian hujan lebat. Begitulah cara-cara Tuhan. Itu namanya mujizat. Amin. Mari kita berdoa.